Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Yang hari ini teman-teman tuh punya hajat, punya keinginan. Yang teman-teman hari ini tuh lagi banyak hutang, banyak masalah, kemudian rezekinya itu sulit. Saya doakan buat teman-teman semuanya, insya Allah. Saya doakan apalagi di bulan Ramadan, semoga Allah selalu berikan kebaikan, semoga Allah selalu berikan keberkahan, kemudahan rezeki. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Kemudian buat teman-teman yang saat ini sedang ditimpa masalah, diuji dengan kesulitan apapun itu, saya doakan semoga Allah bukakan jalan untuk itu semua. Tapi yang terpenting itu ya, teman-teman semuanya harus dipahami bahwa ketika ujian itu datang, ketika masalah itu datang, jangan putus asa. Tetaplah berdoa kepada Allah, tetaplah berharap pada Allah. Insya Allah dengan itu kita lakukan pelan-pelan, nanti Allah akan memberikan jalan kepada kita atas masalah yang kita hadapi. Dan yang paling penting sebenarnya fokusan ketika kita sedang dapat masalah, misalnya masalah hutang, fokuslah pada ampunan Allah. Insya Allah ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan beres. Ya seperti biasa ya, jangan lupa bersyukur apapun kondisi kita, kemudian lagi susah, walau faktanya saat ini kita sedang kesulitan, sedang banyak hutang, sedang banyak masalah, yuk gak ada alasan, harus tetap bersyukur. Ingat ya teman-teman semuanya, anugerah Allah, nikmat Allah itu jauh lebih besar kita terima dibandingkan kesulitan yang sedang kita alami. Kalau saat ini teman-teman tuh sedang mentok, kemudian sedang nggak tahu harus berbuat apa karena tertekan sebab hutang yang kita tanggung, atau kita diteror, dimaki karena kita belum bisa bayar hutang. Menurut kita itu sulit, menurut kita itu pahit, tapi sebenarnya itu adalah kebaikan yang Allah berikan, yang tujuannya supaya kita itu datang kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tetap bersyukur. Selalu katakan alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Selalu latih itu ya. Saya selalu ingatkan bahwa buat teman-teman semuanya yang punya keinginan, punya hajat, apapun itu, cobalah berdoa dengan cara bersyukur. Selalu berdoa dengan begitu. Artinya Anda berdoa itu memvisualisasikan impian Anda. Percaya deh, itu salah satu yang saya pelajari di banyak seminar motivasi, seminar keberlimpahan, kekayaan, itu mereka menggunakan teknik bersyukur. Dan di agama juga itu selalu disarankan ya, selalu kita bersyukur. Dan Allah sendiri itu bilang siapa orang yang bersyukur itu, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan itu pasti. Mungkin kelihatannya sepele ya bersyukur ini ya. Kadang-kadang kita berpikir gimana mau bersyukur Pak, lagi sulit, lagi nggak punya uang, lagi banyak utang, lagi ditekan. Ente jangan salah. Maka selalu saya bilang ya, kalau ente lagi tertekan, coba faktanya itu dibalikkan. Misalnya ente sulit sekali untuk bayar hutang, ente sulit sekali untuk dapatkan rezeki, ente harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saat ini hamba sudah banyak uang. Alhamdulillah ya Allah, hutang hamba lunas. Walau faktanya Anda kesulitan sekali bayar utang, kesulitan nggak punya uang, dan kesulitan yang lainnya, itu harus Anda balikkan dengan bersyukur. Nah itulah nanti yang akibat dari bersyukurnya kita, walaupun awalnya itu rasa terpaksa, tapi itu nanti pelan-pelan akan membentuk dan membuka jalan atas apa yang kita minta itu. Nah, sebelum kita materi ya, salah satu manfaat ketika kita berdoa dengan cara bersyukur itu, ini saya jelasin ya, dan ini pengalaman dan menurut saya ini powerful. Salah satu manfaatnya ketika kita berdoa dengan cara bersyukur itu menghindari dari kata kemelekatan. Kemelekatan itu maksudnya adalah kita berdoa meminta kepada Allah, tapi yang muncul dalam pikiran kita itu kapan ya dikabulkan, dari mana ya jalannya. Kita itu namanya melekat, dan itu juga dulu saya alami dan saya rasakan. Tapi setelah saya ikut seminar, saya belajar kepada guru, kemudian saya belajar membaca buku ya, baca buku dan lain sebagainya, dari berbagai referensi yang saya pahami bahwa ternyata kemelekatan itulah salah satu penghalang atas ya kita nggak yakin ya sebenarnya yang bukan Allah nggak mengabulkan doa kita, tapi kita sendiri yang menghalangi doa itu dengan yaitu tadi kemelekatan. Nah, untuk menghilangkan kemelekatan itu caranya adalah dengan cara bersyukur. Bersyukur. Kalau Anda sedang nggak bisa bayar utang saat ini gitu ya, kemudian Anda nggak bisa bayar bulanan. Misalnya gini deh, simpelnya dulu tuh saya begini ya, saya punya utang misalnya bulan depan itu harus bayar 3 juta gitu. Saya nggak punya uang sama sekali.
kan tuh pusing ya, pusing, bingung, mana lagi diancam dan segala macam. Saat itu yang saya berdoa itu sama Allah, justru saya bersyukur itu gini, makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hamba udah dapat uang 5 juta untuk bisa bayar utang, terima kasih ya Allah, engkau sudah tolong hamba. Saat itu saya sambil membayangkan, memvisualisasikan seolah-olah saya itu memang benar punya uang 5 juta untuk bayar utang itu. Itu powerful teman-teman semuanya. Itu saya latih, akhirnya kemelekatan itu tanpa saya sadari hilang sendiri. Dan kalau saya berdoa itu saya nggak mikirkan kapan mau terkabul, dari mana aja, saya nggak pikirkan itu teman-teman. Dan kemarin kan udah saya jelasin ya di video saya sebelumnya bahwa ada teman saya juga begitu, dia bayar hutang itu lewat sholawat, kemudian dia bayangkan itu yang dia minta itu benar-benar dia dapatkan, dan akhirnya benar terjadi. Coba deh teman-teman lakuinnya, praktekin. Dan yang paling penting ketika mengamalkan sesuatu harus istiqomah dan selalu berulang. Jangan Anda sudah mengamalkan 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan belum Anda rasakan, belum ada perubahan, Anda terus mengatakan ini nggak benar atau Anda nggak konsisten dengan itu artinya Anda nggak sabar. Jadi coba deh latih berdoa dengan cara bersyukur. Kan saya sudah sampaikan ya kemarin itu bahwa sholawat dulu, lewat wasilah sholawat itu, kemudian kita berdoa. Saya ulangi ya langkahnya kan. Kalau saya tuh ya mengamalin sholat tuh gini, ketika saya ada hajat, ada niat tuh saya sebelum sholawat tuh sholat hajat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah dengan keberkahan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah kabulkan doa, mohon ya Allah lunasi hutangku, mohon ya Allah, pokoknya apa yang menjadi permohonan kita. Nah setelah itu, setelah kita berdoa bermohon kepada Allah begitu, ya sudah, habis itu salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai 1000 kali. Selesai salawat 1000 kali, ya barulah di situ berdoa lagi dengan cara bersyukur, membayangkan apa yang kita inginkan itu sudah terjadi, sudah kita miliki. Itu videonya sudah saya up, teman-teman nanti bisa cek, saya lupa tuh judulnya apa. Tapi yang pasti saya begitu selalu sampai saat ini. Saya ceritakan ya, tahun 2012 saya sudah mengenal ilmu sholawat dan saya sudah mempraktekkan itu. Banyak hal yang saya lewati, banyak hal proses-proses itu saya alami, kesulitan dan segala macam saya alami. Tapi sampai hari ini itu masih saya amalkan. Cara saya itu begitu, ketika saya ada hajat, ada impian yang saya inginkan, saya berdoa lewat sholawat itu, minta dulu keberkahan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, kemudian saya ngamalin sholawat itu, baca sholawat 1000 kali ya, sholawat Syajaratul Nuqut itu. Kemudian setelah itu saya berdoa dengan cara bersyukur, membayangkan seolah-olah apa yang saya minta itu benar-benar terwujud. Alhamdulillah teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, masya Allah luar biasa. Saya nggak ingin sombong, apa yang saya minta itu insya Allah terkabul. Perkara waktu saya nggak pikirkan itu gitu, ya biarin aja, yang penting saya meminta kepada Allah, karena memang tugas kita sebagai manusia itu kan hanya meminta, berikhtiar, selebihnya itu urusan Allah. Dan itu saya lakukan karena saya meyakini ya, buat teman-teman semuanya, berdoa itu jawabannya menurut saya ada 2. Wallahualam. Nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat tolong dibenerin ya di kolom komentar. Menurut saya itu jawaban dari doa kita itu hanya 2. 1, pasti dikabulin Allah. Yang kedua, pasti diganti yang lebih baik. Jadi setiap doa yang kita minta kepada Allah itu gak ada kata gak terkabul. Pasti terkabul, cuman waktunya kapan, dari mana jalan, kita nggak tahu. Allah yang menentukan kapan itu bisa terjadi, kapan waktunya yang tepat, itu hanya Allah. Kita nggak usah pikirkan itu, dan itu wilayahnya Allah. Kalau manusia masuk wilayahnya Allah, kapan terkabul, kok nggak terjadi ya, dari mana jalannya ya. Kalau itu yang kita pikirkan, nah, itulah yang secara nggak sadar menjadi penghambat doa-doa kita. Kita sudah meragukan Allah, kita sudah khawatir, kita nggak yakin bahwa doa kita itu dikabulkan sama Allah. Allah itu sudah bilang dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku pasti akan kukabulkan. Itu kata Allah. Yang punya dunia ini itu Allah, bukan siapa-siapa. Allah udah katakan, siapa yang minta kepadaku kasih. Kira-kira gini, kalau saya bilang ke Anda, ente yang mau minta sama saya kasih apapun yang Anda minta, saya kasih. Masa ente nggak mau minta? Dan saat ente nggak yakin? Nah, apalagi kita dengan Allah. Makanya menurut saya kebanyakan orang itu ketika dia berdoa itu yang muncul kemelekatan.
Artinya keberkatan itu dia bertanya-tanya kapan doa terkabul, dari mana jalannya, apa bisa, ya itulah yang disebut dengan keberkatan. Itu dulu saya alamin. Makanya saya sarankan ke teman-teman semuanya berdoanya itu dengan cara bersyukur. Artinya membayangkan sesuatu yang kita inginkan itu supaya cepat terwujud. Itu teman-teman semua. Jadi perkara apapun yang Anda inginkan, berdoa dengan cara bersyukur. Faktanya berbeda. Misalnya Anda tuh ingin punya mobil gitu ya, sederhana gini, ingin punya mobil tapi Anda tuh nggak punya mobil, ya sudah Anda berdoa minta sama Allah. Bila perlu Anda foto tuh gambarnya di internet, kemudian Anda bawa tuh di atas sajadah. Mobil itu juga pada intinya itu kan milik Allah juga. Nanti bilang makasih ya Allah, saya udah dapetin mobil ini ya Allah, alhamdulillah ini bukan dengan rahmat dan ridhamu, alhamdulillah ya Allah. Harus begitu, walau faktanya Anda belum dapatkan itu, tapi itulah berdoa dengan cara powerful. Apalagi kita bisa membayangkan seolah-olah itu mobil udah ada milik kita, sudah ada garasi di samping rumah kita, kemudian kita sedang mengendarai mobil itu bersama keluarga jalan-jalan. Kalau Anda bisa membayangkan sampai ke situ, Masya Allah, luar biasa, itu pasti terjadi. Ditambah lagi dengan kekuatan sholawat, Masya Allah, luar biasa. Itu teman-teman semua. Jadi yang terpenting itu ketika Anda berdoa memohon kepada Allah, yakinin bahwa pasti dikabulin, pasti diganti yang lebih baik dari itu. Kalau Anda ingin hutang lunas, percaya pasti lunas selagi Anda benar-benar niatnya kuat, kemudian Anda itu benar-benar mintanya ke Allah, ikhtiar yang sungguh-sungguh, sholawat, jaga ibadah, insya Allah pasti lunas. Cuman lakukan istiqomah dan sabar. Itu teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.